Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Hukum Alam di Pulau Sari. Cerita ini ditulis oleh Leman Wiki. Buat teman-teman yang punya kisah mistis pendakian gunung yang ingin ceritanya diceritakan di channel ini, silahkan hubungi admin kami yang linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Tangerang 2010. Sebelumnya perkenalkan, namaku Udin. Itu nama samaran. Aku berencana mendaki ke Gunung Pulau Sari. Walaupun ini bukan keinginanku, tetapi keinginan Mela, wanita berponi yang sangat suka yang namanya kegiatan mendaki gunung. Kalau bukan dia yang mengajak, mungkin aku tidak akan mau. Tapi entah kenapa, setiap dia yang mengajak secara otomatis mulutku itu pasti mengiyakannya. Persiapan sudah kami siapkan jauh-jauh hari. Peralatan sudah kami kemas di keril masing-masing. Kami berencana membeli logistik di dekat base camp agar tidak terlalu berat saat di perjalanan menuju ke sana. Singkat cerita, hari yang dinantikan pun sudah tiba. Hari libur sekolah menjadi pilihan waktu pemberangkatanku dan Mela menuju Pandeglang, Banten. Setibanya kami berdua di Pandeglang, kami mampir ke toko logistik untuk persiapan bekal pendakian, dan juga menunggu salah satu abang-abang Mela di pendakian ini. Setibanya abang-abangan Mela menghampiri kami dengan membawa satu unit mobil. Tak lupa, aku dan dia memperkenalkan diri masing-masing. Dia bernama Buluk. Dari wajahnya, dia memang terlihat lebih tua dariku dan Mela. Pantas saja Mela memanggilnya abang-abangan. Saat itu memang kondisi badanku itu sedikit menurun semenjak kemarin sore. Tapi aku memaksakan diri untuk lanjut mengikuti pendakian ini. Perjalanan dari Tangerang menuju Pandeglang terasa sangat singkat. Setelah melewati beberapa kecamatan, salah satunya Mangger. Akhirnya pukul 11.35, kami sampai di Pasar Pari. Dan melanjutkan sampai tibanya kami di base camp pendakian Pulau Sari. Saat itu cuaca sedikit mendung, yang mengakibatkan suhu udara menjadi rendah. Persiapan pakaian berlapis aku kenakan waktu itu. Meski Mela sedikit khawatir dengan raut mukaku yang rada pucat, tetap aku berlagak baik-baik saja. Tak berselang lama hujan turun sangat lebat, yang mengakibatkan beberapa pendaki lainnya terlantar di base camp pendaftaran. Terkadang pendapat penduduk sekitar akan gunung ini membuat aku sedikit merinding disco. Memang gunung ini dikenal sebagai gunung angker oleh warga lokal. Lantaran banyaknya kejadian mistis yang menimpa para pendaki yang tidak menjaga kearifan lokal warga sekitar. Setelah hujan yang sedikit reda, aku kira ini akan menjadi start untuk para pendaki menaiki ketinggian Gunung Pulau Sari. Tetapi hal tak terduga terjadi di mana sambaran petir menyambar salah satu dahan pohon, yang mengakibatkan tertundanya kembali bagi kami semua untuk memulai pendakian. Firasat buruk mulai menguasai pikiranku. Dengan kondisi badan yang sedikit demam, aku mencoba menangkis pikiran negatif tersebut. Di situ aku bertanya pada Mela, "Mel, nanti kayaknya pas kita naik bakalan becek deh." Pastilah, Din. Banyakin istighfar. Kayaknya kita bakalan setar menjelang sore deh. Dengan keimanan yang rendah, aku mencoba mempersiapkan diri menghadapi keadaan untuk kedepannya. Setelah memasuki Bada Asar, kami berserta pendaki lain mempersiapkan untuk pendakian ke atap Pulau Sari.
sebagaimana yang diarahkan oleh pihak konservasi setempat. Trek basah membuat jalur pendakian semakin licin. Terkadang sesekali kami mencongkel tanah yang menempel pada alas kaki yang kami kenakan. Gunung dengan ketinggian kurang lebih 1.346 meter di atas permukaan laut tersebut cukup membuatku terlihat norak. Di mana ini kali pertama aku berpetualangan di alam bebas, meski dengan kondisi badan yang kurang fit. Dengan dimulainya pendakian pada sore hari, seringkali aku bertemu dengan rombongan wisata alam Curug Putri yang berada di wilayah gunung tersebut. Dengan keadaan basah kuyup, para wisatawan lokal tersebut terlihat menggigil dengan raut pucat di wajahnya. Demam terasa menyiksa di jalur pendakian. Dengan berada di barisan paling belakang, aku mencoba fokus dengan jalur yang terlihat mulai vertikal. Rombongan kami pun mulai memisahkan diri dengan rombongan pendaki lainnya. Lantaran aku memperlambat langkah untuk menghemat tenaga yang mulai goyah. Di situ, Mela mulai khawatir melihatku. Din, muka kamu kok pucat banget? Pucat? Pucat gimana, Mel? Iya, pucat banget. Lo nggak lagi sakit kan? Enggak, Mel. Ya udahlah, ayo lanjut aja. Masih lama nggak buat nyampe ke atas ketinggian? Sebentar lagi, Din. Nanti kita sampai ke pos Curug Putri kok. Sebenarnya ini menjadi pendakian paling memaksakan diriku pribadi, di mana perasaan sukaku ke Melalah yang mendorong untuk mengikuti pendakian ini. Lembayung senja sehabis hujan seakan menerobos pepohonan rindang petang ini. Suara binatang malam seakan menandakan bahwa akan segera bergantinya waktu. Setibanya kami di Curug Putri, air terlihat sedikit keruh, mungkin karena hujan beberapa jam lalu. Terlihat para pendaki lainnya membersihkan diri di area curug ini. Namun siluet tim hitam terlihat membayangi salah seorang pendaki lain di belakangnya. Aku yang melihat kejadian itu berupaya untuk terus berpikir positif. Mungkin karena efek agak enak badan ini yang mengakibatkan aku berhalusinasi. Desiran angin terasa menghantam dari arah belakang. Memang keadaan seram terasa sampai ke pikiran, di mana aku sering berpikir sesuatu yang berbau magis. Kaki seakan berdiskusi mengajak untuk duduk sejenak di area Curug Putri ini. Sepertinya badan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pendakian. Din, kamu masih kuat gak untuk lanjut? Kayaknya enggak deh. Kalau kalian mau lanjut, biar gue nunggu di sini aja sampai kalian turun lagi. Buluk terlihat marah setelah mendengar jawabanku tersebut. Mungkin jawabanku memang salah, tetapi aku berusaha untuk tidak merepotkan mereka. Badan terasa mulai menggigil. Buluk dengan cepat mencari area datar untuk membuka tenda di sekitar Curug Putri, dan Mela mencari obat-obatan di tasnya. Dengan berharap dia membawa parasetamol untuk meredakan demam yang aku derita. Namun hanya obat sakit kepala yang tersedia malam itu. Obat tablet dengan 2 lapis tersebut segera kubelah menjadi 2 bagian, di mana hanya bagian putihnya saja yang aku minum. Tujuanku tidak lain untuk menenangkan pikiran serta kondisi badan supaya cepat untuk terlelap tidur. Sebenarnya mendirikan tenda dekat dengan aliran air tidak direkomendasikan, apalagi dekat curug dengan tebing ketinggian yang menjulang di sekitarnya. Alasan longsor dan banjir bah jadi perhatian kami selama di Curug Putri. Namun tidak ada pilihan lain selain membuka tenda untuk aku beristirahat di area Curug Putri. Lantaran kondisi badan yang semakin drop menjadi penghalang pendakian selanjutnya menuju kawah Pulau Sari. Tak terasa mata dengan cepat terpejam, hingga aku terbangun tepat pada tengah malam. Suara percikan air seakan terdengar bergemuruh. Dengan cepat, aku mencoba melihat keadaan keluar tenda di tengah lelapnya Mela dan Buluk dari tidurnya. Setelah mengintip keadaan di luar baik-baik saja, mungkin suara gemuruh air tersebut hanya ilusi yang diakibatkan oleh angin. Merinding sekujur badan menjadi tanda bahwa aku tidak munafik dengan ketakutan ini.
Memejamkan mata menjadi cara untuk aku berlindung dari suara aneh di luar sana. Namun hal aneh malah terjadi selama di dalam tenda itu. Di mana setiap aku memejamkan mata, terlihat seperti ada cahaya yang mendekat. Tapi setelah membuka mata kembali, justru cahaya tersebut seakan tak nampak ada dalam penglihatan. Aku mencoba kembali memejamkan mata malam itu, namun cahaya dengan intensitas besar terasa menyilaukan mata yang sedang aku pejamkan itu. Setelah mencoba kembali membuka matanya, cahaya tersebut memang tidak ada di sekitarku dan lainnya. Pikiran negatif dengan cepat aku tepis dengan zikir. Namun perasaan untuk mencoba memeriksa keluar tenda seakan bergejolak. Aku pikir mungkin cahaya tersebut ulah pendaki yang melewati tenda kami di area Curug Putri tersebut. Perlahan aku membuka bagian tenda untuk memeriksa keadaan di luar. Namun hanya suara percikan air dari Curug Putri yang terdengar mengejutkan jiwa. Saking terpesonanya dengan aliran air yang berkilauan oleh cahaya rembulan, tiba-tiba ada sosok wanita mengintip dari balik pohon. Hanya bagian kepala dan rambut terurai saja yang nampak jelas terlihat. Aku segera menutup kembali bagian tenda tersebut. Dengan cepat juga demam yang aku rasakan seakan tidak mengajak untuk bermanja-manja di area ini. Sosok itu tidak bergaun putih, layaknya sosok wanita pada umumnya. Tidak terlihat setel pada pakaian dari sosok tersebut, lantaran pohon menghalangi area badannya. Bau benda terbakar merangsek masuk ke dalam tenda yang tertutup rapat, seperti bau ban bakar, layaknya di depan gedung DPR. Tapi ini lagi di alam bebas. Masa iya ada orang yang sengaja membakar ban di area perhutani seperti ini? Dengan penasaran, aku kembali memeriksa keluar tenda. Sosok wanita tersebut sudah menghilang dari balik pohon tempat aku melihatnya tadi. Keheningan malam terasa sangat mencekam. Kelelapan tidur Melak dan Buluk. Tak tega aku usik malam itu. Hanya aku dan suara kemericik Curug Putri yang terasa hidup di area ini. Dengan membawa sebotol minuman teh segar, aku mencoba memberanikan diri keluar tenda untuk sekedar membakar rokok. Gua itu anak STM. Gue cuma takut sama guru BP, BK. Itu doang. Aku bergumam dalam hati untuk memberanikan diri. Kepulan asap aku arahkan jauh ke pohon tempat munculnya sosok yang mengintip tadi. Asap mengepul dengan tebal. Perlahan asap menipis dihembuskan oleh angin. Tanpa kusadari, sosok yang mengintip itu sudah menampakkan wujudnya lagi, dengan uraian rambut sama seperti wujudnya sebelumnya. Dengan refleks botol minuman teh segar aku lempar tepat mengenai wajahnya. Jurus 1000 langkah menuju tenda sangat direkomendasikan daripada bertahan untuk saling memandang. Setibanya di dekat tenda, ilusi optik mulai menyerang pandangan, di mana aku mengalami kejadian aneh. Tenda seolah-olah berpindah-pindah dari tempatnya. Tenda ke kiri, aku ikut ke kiri. Tenda ke kanan, aku juga ikut ke kanan. Ternyata aku dan tenda memang tidak sinkron. Saat itu juga tiba-tiba badanku terasa berat, seakan ada yang menarik. Tarikan itu sangat terasa. Aku mulai panik. Tiba-tiba Mela berteriak. Teriakan Mela segera menyadarkanku kala itu. Din, lu ngapain mundar-mandir gak karuan? Dengan nafas ngos-ngosan, aku hanya bisa tertawa dengan kebingungan. Enggak Mel, aku lagi senam SKJ aja nih. Aku menjawab sembari mencontohkan ulang gerakan mundar-mandir, mengayunkan lengan. Lah, malam-malam gini senam. Ada-ada aja lu. Ya udah, ayo lanjut tidur lagi aja. Jangan sekali-kali keluar tenda sendirian malam-malam gini. Akhirnya aku dan Mela memasuki tenda kembali. Setelah sadar, Buluk menanyakan kejadian apa yang barusan terjadi. Segera aku tepis pertanyaan Buluk dengan kembali mengajak tidur. Suara tersebut kembali membangunkanku yang baru saja terlelap.
Sumber suara berada di luar tenda. Desisan suara seakan-akan memanggil untuk keluar tenda. Tetapi aku mencoba untuk menahan diri. Beberapa kali suara tersebut terdengar sangat jelas dan mengganggu, di mana suara tersebut berhasil menyulut emosi. Aku sadar apa yang diucapkan Mela untuk tidak keluar tenda sendirian pada malam hari. Tetapi rasa kesal seakan membutakan semuanya. Kembali aku memberanikan diri untuk keluar tenda, namun tidak nampak sosok wanita atau apapun itu. Melainkan hanya sinar cahaya kecil dari kejauhan yang terlihat terbang mendekati. Sinar itu seakan terbang berputar-putar seperti jarum jam. Aku kira itu UFO, ternyata itu Banasbati atau Ocos untuk bahasa daerah sekitar. Tapi apapun itu terlihat seperti cahaya terbang yang mendekati dan berhasil membuatku kembali masuk ke dalam tenda tanpa membangunkan Mela. Tibanya di dalam tenda, aku hanya bisa terdiam diri tanpa rasa ngantuk yang datang. Aku merasa sedang dipermainkan oleh makhluk gaib yang ada di sini. Aku mengeluh dengan pendakian ini. Kenapa cuma aku doang ya yang menjadi bahan permainan makhluk halus? Padahal gue berharap bisa berirama menapaki langkah demi langkah dengan wanita cantik. Tapi yang terlihat hanya wanita burik dengan muka putih, leher hitam, rambut panjang tidak beraturan, yang bodi seksinya digantikan dengan batang pohon tanpa lakukan. Setelah aku pikir-pikir mengeluh bukan jalan terbaik untuk menjadi pilihan, tidak ada yang harus aku takutkan. Karena tidak perlu takut untuk berada di dalam kegelapan. Karena di situ tidak ada bayangan yang bisa mendekatiku. Kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan, hanya cahaya yang dapat melakukannya. Kebencian tidak bisa diusir dengan kebencian, hanya cinta yang dapat melakukannya. Dan karena cintalah aku berada di tempat ini. Akhirnya dengan teror yang menimpa selama di Curug Putri ini, aku mencoba membangunkan Mela dan Buluk untuk lanjut pendakian atau kembali turun untuk pulang. Tapi pendapat berbeda antara Mela dan Buluk membuatku bingung. Mela ngerti dengan kondisiku yang kurang fit dan dia mengajak kembali ke base camp untuk pulang. Namun berbeda dengan Buluk yang lebih memilih melanjutkan perjalanan menapaki Gunung Pulau Sari dan menyuruh kami berdua menunggu di base camp pendakian. Setelah berdebat panjang antara Mela dan Buluk, akhirnya aku lebih memilih pendapat Mela untuk turun. Waktu dini hari kami memisahkan diri masing-masing dengan keegoisan. Logistik dibagi dua. Perjalanan turun ini aku dan Mela paksakan tanpa seorang Buluk yang mengerti akan jalur pendakian ini. Setelah saling tatap dengan perasaan kecewa, akhirnya gelap malam memisahkan antara kami bertiga. Keadaan mencekam mampu meredam dendam kala itu. Dan inilah titik teror pertama dalam hidup yang pernah aku alami. Dengan Mela yang berjalan di depan kedua bocah sekolah membelah rimbunnya Gunung Pulau Sari dalam kegelapan. Kejadian horor pertama yang aku alami selama turun adalah kembalinya sosok wanita yang sengaja menghadang perjalanan turun dengan mengintip di balik pepohonan besar. Teriakan Mela menandakan sesuatu kalau ada yang tidak beres. Kali ini, Mela yang pertama kali melihat sosok itu dan membuatnya enggan untuk kembali melangkahkan kakinya. Dengan menutup wajahnya, Mela menangis meratapi ketakutannya. Ternyata, ini kali pertamanya Mela melakukan pendakian pada malam hari. Keadaan ini membuatku semakin tidak berdaya. Dua pendaki pemula berada di alam bebas, terlebih tanpa pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Mela terduduk lemas dengan tangisannya. Jari lentiknya masih ia gunakan untuk menutupi wajahnya. Sekuat-kuatnya aku menahan rasa takut kalau melihat cewek nangis membuat pikiranku tidak karuan. Yang aku takutkan, tangisan Mela itu membuat fisiknya down dan lebih mudah untuk dirasuki oleh makhluk gaib. Keadaan ini membuat aku bingung harus melakukan apa, sedangkan sosok perempuan itu masih berada jelas di depan kami berdua.
kali ini terlihat gelak tawa tanpa suara dari sosok tersebut. Hal yang menyeramkan dari sosok ini ketika dia berpindah ke pohon satu ke pohon lainnya, dan kemunculannya selalu memunculkan kepala terlebih dahulu dari balik pohon itu. Aku mencoba menenangkan Mela agar membuka tangan dari wajahnya dan melanjutkan perjalanan untuk turun. Justru Mela semakin histeris dan terus mengatakan ingin pulang. Gimana mau pulang kalau lu nggak bergerak untuk turun? Segala doa aku panjatkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari makhluk tersebut. Namun semakin aku kumat kamit membacakan doa, justru semakin terdengar ramainya suara aneh tanpa wujud di sekeliling kita berdua. Siluet hitam bergerak dengan cepat mengelilingi aku dan Mela. Suara anak kecil terdengar sangat jauh menertawakan kami. Terkadang, suara cekikikan bergantian merengsek masuk dalam pendengaranku. Akhirnya aku memaksa Mela untuk berdiri dengan tangan masih menutupi wajahnya. Mela pun mulai berjalan di belakangku. Dengan raut wajah seakan menertawakan kami, sosok tersebut pun hilang dari pandangan. Mel, udah hilang Mel. Kamu jangan bercanda, Din. Enggak Mel, enggak bercanda. Memang sudah hilang. Ketika aku mau meyakinkan Mela lagi, ternyata sosok tersebut sudah berada jelas di belakang kami berdua. Sesosok wanita cantik dengan aksesoris selendang menggupai ke arahku tanpa sepengetahuan Mela. Oh, secantik-cantiknya wanita itu, kalau demit, aku tetap saja ogah. Aku bergumam dalam hati, sembari menyeret tangan Mela keluar dari hutan ini. Din, gue takut banget, Din. Jangan takut Mel. Kalau lu takut, nanti yang memberanikan gue siapa? Perlahan aku bergerak dengan mata jelalatan ke berbagai arah. Ketakutan seakan membodohkan pikiranku saat itu. Harus dengan pikiran apa agar nyali bisa kembali? Mel, keluarin roti sama air mineral dari tas lu, cepat. Memangnya kenapa, Din? Udah cepet saja. Gue mau ritual dulu, supaya langkah kita bisa lebih cepat lagi keluar dari gunung ini. Segera Mela mengeluarkan logistik dari tasnya. Roti berbalut pisang coklat segera aku santap. Lantaran sejak sore perutku belum terisi nasi atau makanan berat apapun. Dengan berjalan mengendap, aku memakan roti itu perlahan. Meski roti bau minyak kayu putih, tetap saja aku lahap dengan santai. Roti satu tidak cukup untuk mengganjal perutku. Aku meminta kembali kepada Mela untuk mengeluarkan roti dalam tasnya lagi. Aku berharap gangguan tidak datang menghampiri kami lagi. Tetapi ketika Mela memberikan sebuah roti lagi, tiba-tiba senter mati begitu saja. Di mana saat itu keadaan menjadi gelap gulita. Mela dengan erat memegang tanganku di tengah kegelapan malam. Dengan cepat aku memeriksa senter yang mati, sembari menggigit roti yang masih terbungkus. Lama banget sih, Din. Lu kan anak STM. Masa benerin senter nggak bisa? Jangan bawa sekolahan deh Mel, situasinya kan berbeda. Aku mengetok-ketok senter itu dengan tangan, namun hanya redupan yang kadang sekali menyala kadang tidak. Terdengar suara ribuan lebah mengelilingi kita berdua. Gue semakin panik dengan kondisi ini. Dengan emosi, gue hantamkan kembali tangan gue ke arah senter sekeras-kerasnya. Senter menyala, namun terjadi keretakan pada bagian batangnya. Kita kembali melangkah. Suara lebah seketika sirna dari pendengaran. Dengan senter aku hempit di ketiak, aku arahkan ke depan sembari membuka kembali santapan roti yang sempat tertunda. Mata mengawasi area sekitar. Tak mampu aku berpaling dari jalur pendakian, dikarenakan sosok wanita itu sering mengejutkanku ketika aku lengah dalam pengawasan. Sambil berjalan, aku makan kembali roti bekal pengganjal perut itu. Namun, terjadi keanehan, di mana aku kesulitan mengunyah dan menerima rasa ciri khas roti pada mulutku. Aku baru sadar, ternyata ini pembalut, bukan roti. Kembali kepanikan membuat aku terlihat bodoh. Kali pertama aku naik gunung, kali pertama aku juga memakan pembalut.
Mel, lu kira mulut gue itu sumilangen dikasih pembalut? Maaf Din, gue nggak tahu. Lagian tadi gelap banget. Lu ngapain bawa pembalut? Lu lagi head ya? Enggak Din, memang gue ngerasa mulai sakit pada perut gue sejak kemarin. Tapi perkiraan tanggal ini bukan waktunya gue datang bulan. Makanya gue bawa pembalut untuk berjaga-jaga. Namun penjelasan Mela tidak membuatku percaya begitu saja. Lantaran teror yang aku alami seakan-akan mengikutiku terus-menerus. Terlihat sinar kecil terbang melayang seakan mendekati. Terdengar juga seperti seseorang yang sedang berlari menghampiri aku dan Mela. Aku kira itu babi hutan. Ternyata itu babi air yang kocar-kacir menghindari bola api tersebut. Mel, Udin, lari cepat! Buluk mengajak aku dan Mela menghindari bola api tersebut. Tangan Mela ditarik kencang oleh Buluk, dan aku hanya terdiam diri, mengamati benda apa yang membuat Buluk terlihat begitu panik. Aku kira dia sedang dikejar-kejar oleh babi hutan atau semacamnya, tapi ternyata dia dikejar oleh bola api atau banaspati. Segera aku mengejar Mela dan Buluk yang terpaut beberapa langkah dari jangkauanku. Dengan jalur yang licin menuruni akar dan bebatuan, aku ingat kejadian masa lalu di mana aku dengan Abdul Jailani pernah mengejar bola api beramai-ramai sehabis nonton dangdut di kampung tetangga. Tapi berbeda dengan kali ini, justru aku yang dikejar habis-habisan menuruni jalur licin. Setibanya kami di sebuah pohon besar, kembali aku memeriksa keadaan di belakang. Ternyata bola api sudah tidak mengejar kami di area ini. Dengan ngos-ngosan aku meminta sisa air minum ke Mela. Tapi stok air yang dibawa Mela ternyata sudah habis tidak tersisa. Terlihat Buluk sibuk mengobati luka pada bagian tangannya. Mungkin luka itu diakibatkan oleh gesekan tumbuhan yang dia terobos sambil berlari. Carrier kita turunkan masing-masing secara perlahan. Duduk sejenak meregangkan kaki menjadi pilihan. Semoga banaspati tidak mengikuti kami sampai ke area ini. Rasa haus yang berlebihan membuat pandangan mataku sedikit sayup. Terlihat sebotol air dari samping tas Buluk yang lumayan banyak tersisa. Dengan sibuknya Mela mengobati luka pada bagian tangan Buluk, akhirnya tanpa izin, aku mencoba mengambil air dari carriernya dan meminumnya. Keanehan air tersebut membuatku memuntahkan kembali sebagian air yang masih tersisa di mulut. Air terasa sangat panas dengan suhu udara yang dingin. Aku kira itu air yang sengaja Buluk rendam dalam kawah. Namun di dalam tegukan kedua, seakan ada benda yang panas yang memasuki mulutku. Dengan cepat aku muntahkan benda yang berada di dalam botol tersebut. Setelah aku sadar, ternyata benda tersebut adalah keris kecil dengan logam emas kusam pada warna dasarnya. Dengan tanpa sengaja, keris itu masuk ke dalam mulut dan sedikit melukai bagian mulut dalamku. Buluk tidak menyadari keris di dalam botol yang airnya aku minum. Dengan cepat aku kembalikan botol air itu ke tempat semula. Rasa curiga seketika aku rasakan, mulai dari pembalut yang dibawa Mela, sampai keris yang aku temukan dari dalam botol minuman yang dibawa Buluk. Memang banyak penuturan teman sesama pendaki. Sangat dilarangnya melakukan pendakian saat datang bulan. Dan begitu pula, membawa barang yang bisa dinotabekan golongan benda magis. Setelah selesainya Mela mengobati luka dari lengan Buluk, akhirnya kami melanjutkan perjalanan turun meninggalkan hutan itu. Namun kali ini, sosok perempuan itu kembali mengejutkan kami bertiga. Seakan kami tidak diperbolehkan meninggalkan gunung tersebut. Sosok itu menghalangi langkah kami di tengah jalur pendakian. Terlihat kaku menatapi kami semua. Suara ribuan lebah terdengar sangat ribut dari kedekatan. Namun tidak ada bentuk lebah satupun yang kami lihat. Mungkin sosok itu orang tua Caci, si lebah yang mencari ibunya. Di malam yang sangat dingin, Mela teringat Mama. Hembusan nafas terasa menyentuh pipiku dari arah belakang, di mana ini membuat merinding di sekujur badanku.
Sebenarnya sosok itu selalu menjaga jarak. Ini bukan kali pertamanya aku berhadapan muka dengan sosok tersebut di gunung ini. Namun berbeda dengan Buluk yang terlihat tidak bisa menenangkan dirinya. Dengan cepat dia mengeluarkan keris tersebut dan mengarahkan benda itu ke arah sosok wanita yang menghalangi langkah kami di perjalanan turun ini. Sebelum tahun 2010, bisa dibilang era barbarnya si Buluk. Lantaran kecerobohan serta tindakannya yang tidak tenang memberi masalah baru pada pendakian kali ini. Sosok wanita tersebut hanya menyeringai dan mencuat ke atas lalu menghilang begitu saja. Loh, bisa begitu ya hilangnya? Aku bertanya kepada si Buluk. Sebenarnya aku kurang menyukai sama yang namanya benda pusaka. Lantaran benda tersebut sangat kental dengan sosok magis. Dan di gununglah tempatnya sosok magis tersebut kopdar. Tapi Mela merasakan sakit pada perutnya. Wajahnya terlihat pucat seperti ada ketakutan tersendiri yang dia rasakan. Buluk segera memeriksa keadaan Mela pada waktu itu. Sehabis Buluk mengeluarkan keris mininya, memang kondisi terlihat aman kali ini. Tapi bau busuk seakan tercium dari arah belakang aku. Dengan kondisi Mela yang sedang diperiksa dengan doa oleh Buluk, segera aku memeriksa keadaan belakang dan sekitarnya. Namun, tidak terlihat sosok apapun di belakangku. Tapi bau busuk seakan tercium sangat pekat. Aku hanya bisa kebingungan dengan mencium aroma badanku sendiri. Tapi, sehabis aku menyentuh pipiku sendiri, ternyata bau busuk itu bersumber tepat di bagian belakang tubuhku. Apa jangan-jangan nafas yang terasa di pipi tadi ya? Aku berpikir dengan merinding hebat. Seketika aku langsung mengambil minyak misik yang berada pada tas selempang yang aku kenakan. Dengan badan merinding, aku oleskan minyak tersebut di telapak tangan dan mengusap ke seluruh badan yang tercium bau busuk tersebut. Bau minyak misik seakan bercampur padu dengan bau busuk. Itu membuat aku tidak nyaman dengan aromanya. Setelah Buluk memeriksa keadaan Mela, tidak sengaja aku mendengar pertanyaan Buluk tentang kapan datang waktu haid ke Mela. Dengan cepat Mela menggubris pertanyaan tersebut. Dalihnya, sekitar seminggu lagi biasanya dia akan datang bulan. Tapi yang namanya head bisa maju dan juga bisa mundur, Bang. Iya, aku tahu. Tapi yang aku takutkan waktu itu maju doang, Mel. Ya udah, daripada berdebat, mending kita segera turun dari gunung ini. Yang juga aku takut, Mela itu head di sini, itu doang. Kami merasakan ketakutan yang sama. Dengan cepat kami bergegas untuk menuruni gunung ini. Setelah kami melewati beberapa pohon besar, dengan posisiku di barisan belakang, gak sengaja aku menoleh ke arah kanan jalur pendakian, dan sosok pocong berdiri tegak membelakangi Mela dan Buluk, tanpa mereka menyadarinya. Tetapi, berbeda denganku yang menyadari sosok tersebut. Aku kira itu ilusi optik yang diakibatkan oleh pepohonan. Tapi ternyata, itu beneran pocong dengan ketinggian lebih dari 170 cm. Bodohnya aku itu, aku sodok-sodok makhluk tersebut yang menyelinap di rerumputan yang tinggi. Memang wujudnya terlihat seperti batang pohon yang sudah lama mati. Ternyata bukan cuma bunglon doang yang bisa berkamuflase. Pocong juga bisa kamuflase dengan keadaan sekitar. Dengan serius, aku menyodok bagian pocong tersebut. Rasa penasaranku dengan keberadaan sosok pocong tersebut membuat aku terlalu lama di jalur pendakian ini, sehingga aku gak sadar kalau Mela dan Buluk sudah berjarak lumayan jauh denganku. Ketika aku menyodorkan ranting pohon ke arah pocong itu, yang aku rasakan seperti menyodorkan ranting pada spons busa. Tidak terasa padat atau keras pada bagian tubuhnya. Loh, kok kayak beratan papayudara ya? Di saat aku serius dengan apa yang aku lakukan, tiba-tiba Buluk menarikku untuk segera meninggalkan tempat itu. Din, lu ngapain di sini? Ya ampun, ayo cepat. Mela seakan tidak bisa berucap apa-apa dengan apa yang aku lakukan barusan. Memang aku cuma penasaran dan hanya ingin membuktikan apakah itu sosok pocong asli
atau batang pohon tua yang sudah lama mati. Tapi, pendapat Mela dan Buluk seakan itu membenarkan bahwa sosok itu beneran pocong. Perjalanan kami lanjutkan kembali. Dedaunan yang basah menandakan pagi akan segera datang. Burung berkicau dengan indahnya. Mentari pagi mulai menerangi sebagian langit yang gelap. Ketika kami mendekati base camp pendakian, kami dikagetkan dengan kemunculan lelaki parubaya sembari membawa botol ukuran 1 liter dalam plastik. Rasa curiga akan makhluk halus membuat kami terdiam diri mengawasi dalam kejauhan. Begitupun si lelaki tua tersebut. Tak henti-hentinya dia mencoba melihat lebih dekat ke arah kami semua. Kayaknya beneran manusia deh. Buluk meyakinkan kalau itu beneran manusia. Akhirnya kami bertatap muka langsung dengan lelaki tua tersebut. Terlihat dari pakaian yang dia kenakan, apa mungkin lelaki tua itu petani yang akan menuju ladang perkebunan? Entahlah. Dengan raut wajah yang sedikit pucat, si lelaki tua itu seakan menyuruh kami semua untuk segera turun. Tanpa memberi alasan yang jelas, akhirnya kami mengikuti saja apa yang diperintahkan lelaki tua tersebut. Justru Mela terjatuh gak sadarkan diri, membuat aku, Buluk, dan lelaki tua itu harus memapah Mela sampai ke base camp pendakian, yang kurang lebih berjarak 50 meter dari tempat kami berdiri. Ini akibat ulah kalian yang mengundang makhluk sekitar sini. Terang si lelaki tua itu. Setibanya kami di base camp pendakian, Mela mulai berlagak aneh. Suaranya berbeda dari biasanya. Terdengar nyaring dengan logat genit di setiap perkataannya. Matanya menunjuk jelas ke arahku dengan genitnya. Sesekali terlihat marah apabila memandang Buluk. Dan seketika, Mela berucap tentang karakter aku dan Buluk. Dia seakan membaca karakter kita berdua. Terdapat ucapan Mela yang tidak sadarkan diri yang membuat aku merinding hebat. Aku suka kamu. Tinggallah di sini bersamaku. Kalau kamu menolaknya, saya akan membuat kamu tidak disukai oleh lawan jenis sebangsa kamu. Karena kondisi Mela yang kerasukan, akhirnya pihak konservasi dan warga sekitar membawa Mela ke salah satu rumah penduduk. Dan si kakek parubaya dengan tulus memberi tumpangan tempat tinggalnya kepada kami. Tak jauh dari letak base camp pendakian, akhirnya kami sampai di rumah si lelaki tua itu, sembari menunggu Mela disadarkan. Ketika sampai di halaman rumah lelaki tua tersebut, terdapat banyak motor dengan plat kendaraan daerah Tangerang. Lah, ini mah plat kendaraan motor Kabupaten Tangerang semua. Tak banyak basa-basi, aku dan Buluk menempatkan Mela di teras rumahnya. Dengan disaksikan oleh beberapa keluarga, serta lumayan banyak pemuda-pemudi di dalam rumah si lelaki tua tersebut. Istri si lelaki tua itu segera menghampiri kami bertiga dan menanyakan dari mana kami bertiga berasal. Setelah aku menjawab pertanyaan istri lelaki tua tersebut, ada salah satu wanita seumuranku yang memotong obrolan. Emang si AA dari Tangerang? Tanya salah satu wanita muda itu. Panggil saja namanya Mega. Iya teh, kami dari Tangerang Balaraja. Oh gitu, gue juga dari Balaraja. Setelah perbincangan singkat dengan Teh Mega, si lelaki tua itu kembali menghampiri kami dan meminta Mega beserta temannya untuk meninggalkan kami berempat. Terlihat raut wajah khawatir memandang kami bertiga. Kali ini giliran si istri lelaki tua itu yang berlagak aneh. Matanya terpejam, terdengar logat bicaranya seperti berwibawa. Lelaki tua itu menenangkan aku dan Buluk. Jangan kaget. Si nenek memang seperti itu kalau merasakan aura magis. Sifatnya akan berubah dengan sendirinya. Dan dia juga akan sadar dengan sendirinya. Si nenek kerasukan ya, Pak?
Bisa dibilang seperti itu. Tapi dia memang menggunakan badannya sebagai wadah karuhun nenek moyang untuk membantu mengobati warga sekitar. Ternyata mereka itu pasangan suami istri yang mempunyai ilmu supranatural untuk mengobati penyakit di luar medis. Dan disinilah aku mengenal Mega, sebagaimana dia menjadi keluarga BTS untuk kedepannya. Dengan memejamkan mata, si nenek tua itu berucap lembut seakan menasehati aku dan Buluk. Kalau kamu main ke sini, jangan bawa benda yang membuat kamu percaya akan kekuatan benda itu. Percayakan semuanya kepada Gusti Allah. Karena pertolongan darinya lah kalian bisa sampai di sini. Karena benda tersebut bisa mengundang makhluk astral yang menyukainya dan membawa malapetaka bagi mereka yang tidak menyukainya. Ucap si nenek tua menasehati aku dan Buluk. Gue yakin ini pasti bukan jati diri asli nenek itu. Aku hanya bisa bergumam dalam hati. Si nenek tua itu seakan mengetahui benda kepunyaan si Buluk, sedangkan kami menyembunyikan kebenaran darinya. Tiba-tiba, si nenek menoleh ke arahku dengan memejamkan matanya. Banyak yang dia bongkar dari diriku di hadapan si Buluk dan lelaki tua tersebut. Intinya yang aku takutkan, si nenek itu membongkar perasaanku ke Mela, kayak di acara realita kuya-kuya yang menghipnotis orang di depan publik. Bukan hanya manusia yang tertarik dengan aroma tubuh seseorang. Tetapi percaya atau tidak, bangsa jin juga sangat memperhatikan aroma tubuh seseorang. Karena aroma aura seseorang yang kuat akan hal-hal magis itu yang membuat kamu disukai oleh bangsa jin. Si nenek itu menjelaskan. Niat hati ingin mengambil perhatian Mela dengan minyak misik membuatku harus menelan pil pahit kenyataannya. Justru sosok wanita yang selalu mengintip itulah yang lebih tertarik kepadaku. Apes bener deh. Di diri kamu bukan hanya kamu saja, tetapi terdapat diri kamu yang lain di dalam tubuhmu. Udah kayak Mama Loren aja pokoknya. Bukan hanya ucapannya saja, tapi usianya juga. Sumpah, sebenarnya aku kurang paham dengan ucapan si nenek tentang diri lain di dalam badanku. Apa mungkin yang dimaksud si nenek tua itu Kurama ekor 11? Entahlah. Teman wanita kalian tidak akan sadar apabila kamu, Buluk, tidak mengembalikan apa yang telah kamu bawa dari gunung itu. Semenjak itu, aku gedek banget sama si Buluk. Pikiranku selalu menyalahkan dia. Padahal diriku juga salah. Tapi aku belum sadar diri saja. Karena kondisi Mela yang tidak kunjung sadar, akhirnya si Buluk fermentasi cerita dengan jujur di hadapan kami bertiga. Menurut penuturannya, dia mendapatkan tugas dari guru spiritualnya untuk memandikan keris itu dengan air 7 gunung yang berbeda. Berhubung gangguan di Juruk Putri yang begitu dahsyat, akhirnya dia membawa air itu untuk melakukan pemandian benda pusaka di rumahnya. Sungguh rasanya pingin jita kepala orang itu pakai linggis setelah aku mendengar penjelasannya. Orang-orang mah bawa oleh-oleh buat keluarga, dia malah bawa air buat mandiin itu keris. Tongkat Sunggokong aja nggak pernah dimandiin, dia malah lelaguan pingin ngalahin Sunggokong. Dasar otak bodoh. Setelah mendengarkan penjelasan si Buluk, akhirnya si nenek meminta dia untuk mengembalikan air tersebut ke tempat dia mengambilnya. Dengan diantar lelaki parubaya itu, akhirnya si Buluk kembali ke Juruk Putri untuk mengembalikan air yang telah dia bawa. Namun ada pertanyaan yang wajib aku pertanyakan kepada si nenek tua tentang kutukan makhluk wanita yang mengutarakan perasaannya kepadaku.
Aku tidak peduli dengan perasaan sosok wanita itu. Yang aku khawatirkan dari ucapannya yang mengutukku gak bisa disukai oleh wanita dari kalangan manusia. Kamu terlalu mudah tergoda dengan kecantikan wanita. Tetapi kamu tidak mempunyai niatan baik dengan perasaan kamu. Itu naluri sifat jelek yang kamu miliki. Terkadang manusia tidak bisa membalasnya. Tapi ingat, alam mampu membalas apapun itu terhadap kamu. Terang si nenek tua itu menjelaskan, dan sampai detik ini aku masih ingat dengan kata si nenek tersebut. Badan seketika lemas mendengar penjelasan si nenek. Berarti kutukan itu benar apa adanya. Itu naluri yang ada pada diri kamu. Hanya kamu yang bisa mengubahnya sendiri. Kutukan itu benar atau tidaknya saya tidak tahu. Apabila kamu merasakan keanehan pada diri kamu, tepat pada hari lahir, kamu harus datang kembali ke tempat ini. Seketika si nenek itu sadar, semua mata terbelalak mendengarkan penjelasannya. Aku gak peduli itu. Yang aku pedulikan, benar atau tidaknya kutukan itu harus aku hadapi untuk kedepannya. Setelah aku prediksi bulan lahirku dengan bulan kejadian semua ini, terpaut 3 bulan menuju bulan lahirku. Dan tepat di bulan Juni ini, aku melakukan pendakian ini di masa libur sekolah akhir semester. Istighfar tak henti-hentinya aku lantunkan waktu itu. 3 bulan lamanya, lama buat aku meratapi nasib. Tapi mau gimana pun itu, memang ini resiko orang tampan di dunia nyata dan gaib. Setelah tibanya Buluk dan suami si nenek dari Curug Putri, seketika itu pula Mela siuman dari tidur panjangnya. Si nenek langsung menjelaskan apa yang terjadi pada Mela. Namun di sisi lain, Mela merasakan seperti datang bulan. Dan segera dia meminta izin kepada si nenek untuk memeriksa tamunya tersebut. Alhamdulillah, Mel. Lo haid bukan di gunung. Aku bergumam dalam hati. Nasihat serta pelajaran banyak aku dapatkan dari pasangan tua tersebut. Dan pengalaman baru berhasil kami ukir untuk pelajaran kedepannya. Perlakunya yang lembut membuat aku terenyuh. Ternyata itu nenek dan kakeknya Mega. Mega beserta teman rombongannya sengaja berlibur di hari libur sekolah ini. Menurut Mega, dia sering menaiki Gunung Pulau Sari dengan pamannya. Tetapi kali ini, pamannya belum sempat pulang ke Pandeglang untuk menemani dia melakukan pendakian ke Gunung Pulau Sari. Makanya, dia sengaja berlibur ke wisata lain yang berada di Pandeglang dan bermalam di rumah neneknya tersebut. Setelah aku, Mela, dan Buluk ngobrol panjang dengan Mega dan kawan-kawannya, ternyata Mega juga menyukai aktivitas pendakian juga. Mega sering melakukan aktivitas pendakian dengan mengajak paman Mega sebagai leadernya. Tetapi aktivitas pendakiannya mulai berkurang. Di saat paman Mega sibuk dengan urusan kerjaan dan ingin melakukan resepsi pernikahan juga. Dari sinilah Mega mengajak aku, Mala, serta Buluk untuk melakukan pendakian bareng. Aku yang mengalami kejadian aneh ini sedikit trauma akan pendakian dan meminta kepada si lelaki tua dan istrinya untuk tidak menceritakan kepada Mega. Dan meminta Mega untuk tidak menceritakan kerasukannya Mela kepada siapapun. Akhirnya kami sepakat untuk membungkam cerita ini bertahun-tahun. Semoga Mega tidak mengetahui penyebab malapetaka ini kepada kami bertiga. Aku harap semoga nggak bersosialisasi dengan Mega ke depannya, lantaran kakek neneknya itu orang yang paham dengan supranatural. Kejadian ini membuat aku males berurusan dengan orang yang berbau supranatural. Dengan berbisik, aku meminta Mela untuk tidak melakukan pendakian bareng Buluk lagi, dan menolak ajakan Mega untuk melakukan pendakian bareng dia ke Mela. Dengan raut wajah terheran, Mela menanyakan alasan aku melarang dia untuk muncak bareng Buluk dan menolak ajakan Mega.
Tetapi aku males debat dengan Mela di saat kondisi seperti ini, dan memilih untuk bungkam tidak menjawab pertanyaannya. Karena Mela yang seakan tidak berpihak kepadaku, akhirnya aku memutuskan untuk tidak melakukan pendakian lagi bareng Mela dan Buluk. Singkatnya kami bertiga izin pamit untuk kembali pulang ke Tangerang. Ucap santun kami dedikasikan kepada nenek dan kakek Mega, yang dengan tulus sudah menolong kami bertiga. Harap-harap cemas mewarnai kepulanganku kembali ke Tangerang. Ketika setengah perjalanan mendekati perbatasan Serang dan Tangerang, Buluk mengajakku dan Mela juga untuk melakukan pendakian selanjutnya dan membuat wadah komunitas pendakian. Aku pikir apa yang diinginkan Buluk itu terlalu ambisius. Dia seakan tidak peduli dengan kutukan yang entah benar atau tidaknya terjadi kepadaku. Tetapi dia tidak menghargai perasaanku. Justru lebih mengajak kembali menaiki atap ketinggian. Semakin gedekku sama Buluk waktu itu. Ditambah, Mela justru menyetujui masukan dari si Buluk dan merekomendasikan supaya Mega diajak. Dan itu menjadi hari yang menyebalkan buatku pribadi. Adapun aku kembali lagi ke alam bebas, aku memilih independen dan tidak mau berurusan dengan mereka berdua lagi. Selang 1 minggu kembalinya aku dari pendakian, rasa gatal menyerang hampir di sekujur badan. Hanya muka yang tidak merasakan efek gatal tersebut. Hari berganti dengan derita gatal di sekujur badan. Emakku meminta untuk diperiksakan secara medis, namun perubahan tidak kunjung datang. Hampir setiap obat aku kembali memeriksakan kondisiku secara medis, mulai dari klinik sampai rumah sakit besar, tetapi harapan kesembuhan tidak kunjung datang yang aku rasakan. Hingga memasuki waktu 2 minggu, keadaanku semakin memburuk karena gatal yang berlebihan. Tanpa sadar aku garuk sewaktu tidur, dan itu yang membuat rasa gatal menjadi luka, sehingga timbullah nanah pada setiap lukanya. Sekujur badan dipenuhi luka yang bernanah. Bagian terparah aku rasakan meliputi paha sampai ke badan. Babehku seakan mengawasi tanpa memberi solusi untuk penyakit yang aku rasakan ini. Semakin hari luka bercampur nanah sampai menutup lubang urin, di mana aku merasakan kesusahan dan kesakitan di saat buang air kecil. Hampir sebagian pantatku tertutup oleh luka yang bernanah. Begitu juga dengan selakangan. Sehingga untuk tidur saja, sampai beralasan karpet tidur bayi, dikarenakan nanah yang selalu mengotori tempat tidur. Memasuki waktu 1 bulan, aku tidak mampu mendudukkan badanku, karena luka menyelimuti hampir sebagian pantatku. Bahkan untuk tidur saja, kakiku harus diangkat dan disandarkan ke dinding, supaya tidak menggores bagian luka yang terasa perih bercampur gatal. Memasuki waktu 1 bulan sudah cukup membuat aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua orang tuaku yang sibuk dengan pekerjaannya membuat aku harus mandiri merawat penyakit dengan sendirinya. Mela hanya beberapa kali mengunjungiku sekedar untuk menanyakan kabar. Tetapi berbeda dengan Abdul Baihaqi yang tulus merawat Malika agar menjadi kedelai kacang pilihan. Haha, maksudnya tulus merawatku, meski hanya dapat balasan main PlayStation 2 sepuasnya di rumahku. Mungkin karena pertemananku sejak kecil dan menderitanya aku dengan penyakit ini, membuat urat maluku itu hilang begitu saja di hadapan Abdul. Tanpa rasa malu, aku sering meminta Abdul Baihaqi untuk mengoles cairan antibiotik ke seluruh permukaan pantatku yang bernanah. Astagfirullah, pantat sama sisik buaya aja masih bagusan sisik buaya, Din. Pantat lo itu gosong semua. Iya, Dul. Masih bagusan sisik ular sanca dengan motif serbet warteg. Dengan posisiku yang nungging, Abdul Baihaqi si bocah kelas 1 STM sangat hikmat menotol bagian luka di pantatku yang bernanah itu. Din, kalau kamu pengen tahu ya,
Ini pantat, kayak jalan desa yang tidak diaspal. Nggak rata banget. Berisik lo, Dul. Jangan lupa disalepin. Cepet. Ini mah harus didembul, Din. Soalnya sudah soak semua. Entah apa yang dipikirkan aku dan Abdul kala itu. Tanpa rasa malu aku lihatin dia dengan area pantat yang dipenuhi luka. Tanpa rasa jijik, Abdul terus merawatku dengan membersihkan semua luka yang hampir memenuhi di sekujur badanku. Memasuki 2 bulan, aku mengalami penyakit gatal ini. Teror semakin terasa di rumah. Kerap sentuhan tangan dingin kurasakan, begitu pula dengan Abdul Baihaqi. Sering juga sosok wanita hadir di saat kita berdua sedang tidur. Menurut Abdul Baihaqi, selama dia menginap di rumahku, kerap kali dimunculkan sosok wanita di saat kondisi setengah sadar saat sedang tertidur. Semalam gue kayak melihat cewek diri di samping kita, Din. Pengen bangun, tapi gue nggak bisa. Diri doang apa gimana, Dul? Iya, Din. Dia diri doang. Gue kira sambil jemur pakaian, Dul. Bahkan babeku meminta supaya aku untuk berhenti memeriksakan penyakitku tersebut. Hampir setiap hari warga di sekitaran kampungku menjenguk dan ingin melihat penyakit yang hampir menghabiskan sebagian tubuhku tersebut. Terkadang aku bingung antara senang dan malu. Senang aku bisa dijenguk sama tetangga rumah, tapi malu buat aku kalau mereka ingin melihat luka di bagian selakanganku. Banyak yang bilang kalau aku mirip anak sunat, dikarenakan bagian paling terparah itu berada di area bawah perut dan atas perut. Bahkan orang nomor wahid dan nomor terakhir di kampungku, RT Sabeni dan Bebeh Kosim, dia merasa kehilangan salah satu warga gebleknya. Menurutnya ini adalah salah satu azab yang pantas aku rasakan. Masa Allah, kenapa pada hitam gini, Din? Udah kayak Babeh Kosim. Ucap Pak RT Sabani, terheran-heran dia. Iya, gue hitamnya, Pak RT korengnya. Sahut Babeh Kosim Supriyadi. Waduh, kalau kita menjabat sebagai cawapres, bisa jadi pasangan hitam koreng dong, Sim. Memang kehadiran kedua orang tua tersebut hanya untuk menghibur diriku yang menderita seperti ini. Banyak suka duka serta support yang aku terima selama aku mengalami penyakit aneh tersebut. Kesadaran serta ikhtiar sebagai pacuanku untuk terus menjalani hari-hari, meskipun keseharianku hanya di rumah saja. Tepat memasuki bulan kelahiranku, tiba-tiba aku ingat omongan si nenek supranatural itu, yang pernah memintaku kembali ke Pandeglang apabila aku mengalami keanehan pada badanku. Setelah bercerita ke emak dan babehku, akhirnya mereka mencoba untuk mengantarkanku kembali ke Pandeglang. Memang penyakit ini membuat kami semua merasakan penasaran. Harus dengan apa kami mengobati penyakit tersebut? Tidak menunggu waktu lama, akhirnya aku beserta keluarga dan ditemani RT Sabani meluncur ke kaki Gunung Pulau Sari. Singkatnya kami sampai di Pandeglang. Aku mengenalkan kakek nenek tersebut kepada kedua orang tuaku serta RT Sabeni. Banyak pertanyaan yang kami lemparkan kepada si pasangan tua tersebut. Justru bukan jawaban yang kami terima, melainkan dibawanya aku kembali ke Curug Putri untuk dimandikan. Sekitar jam 8 malam, proses pemandian berjalan dengan lancar. Meskipun gangguan suara aneh seperti langkah orang yang sedang berjalan di dedaunan kering kerap kali terdengar. Gayung demi gayung berisi air Curug Putri berhasil membasahi seluruh badanku yang diselimuti kain dengan coklat batik. Rasa perih harus aku tahan selama proses pemandian. Begitu pula air yang dingin kerap membuatku merasa tersetrum aliran listrik. Setelah proses pemandian tersebut, dengan cepat aku kembali dibawa ke rumah si kakek, sembari membawa rambutku yang dia potong selama proses pemandian. Ini pendakian pemula kami bertiga tanpa pengetahuan serta pengalaman. Kami bertiga berhasil mengundang makhluk halus mengikuti pendakian kami. Masing-masing dari kami membawa kesalahannya.
Aku yang memakai minyak misik selama pendakian berjalan. Buluk membawa benda pusaka yang dia percayai bisa melindunginya dari sosok gaib. Dan Mela mendaki di saat waktu hampir mendekati datang bulannya. Pengalaman adalah nasihat terbaik dan permasalahan adalah guru terbaik. Posisi inilah yang sedang aku alami. Akhirnya aku dilarang untuk mengikuti pendakian oleh kedua orang tuaku, dimanapun itu dan di gunung apapun itu. Rasa trauma berkepanjangan membuat aku sulit untuk melupakan kejadian tersebut. Setelah aku sembuh dari penyakit yang aku derita, ternyata penderitaan belum pergi begitu saja dari badanku. Banyak sosok gaib yang kerap mengganggu kehidupanku, mulai dari sosok hitam besar yang menekan di bagian kepala di saat aku tertidur, sampai sosok nenek tua yang sering sekelebatan muncul di hadapanku. Di suatu malam, aku sampai bermimpi bertemu dengan sosok kakek tua berjubah putih. Di dalam mimpiku tersebut, dia hanya berucap, Kamu adalah kamu, dan aku adalah kamu. Cerita ini pun tamat, selesai sampai di sini. Dan menurut teman-teman, bagaimana tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan panjang umur. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.